Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar online ya. Kita lanjut, masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala dengan benar pada pembelajaran tari ya. Yang kedua, anak-anak dapat membuat teks percakapan yang mengandung kalimat ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat membandingkan bilangan dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan di antara dua bilangan 3 angka dengan tepat. Nah, di sini ayo kita mengamati langsung ya. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-temannya akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Ini yang cowok juga menari, Siti juga menari ya. Nah, di sini ada gambar menari. Sebelumnya menari itu apa sih? Menari adalah kegiatan menggerakkan anggota badan, baik itu kepala, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, misalnya pinggul ya, dengan irama musik ya, sesuai dengan tema musiknya. Misal dengan iringan gendang ataupun gamelan. Jadi menari itu harus dilakukan dengan lentur dan gerakannya pun teratur dengan musiknya, sesuai dengan musiknya. Jadi menari adalah tadi apa? Kegiatan menggerakkan anggota badan, misalnya mulai dari kepala, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, dengan iringan musik dan gerakannya harus lentur dan teratur, gitu ya. Nah, di sini perhatikan koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Lakukan gerakan bersama-sama dengan temanmu. Gerakan juga dapat dikembangkan sendiri. Nah, nanti kalian di kelas 3 mungkin kalau sudah belajar tatap muka di SDN Margomulyo ada ekstrakurikuler menari. Nanti dengan Bu Yuni Astuti SPD, anak-anak akan diajarkan belajar menari ya. Kita lanjutkan. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Menurutku sebaiknya Siti apa ini? Sebaiknya mengajak Lani untuk berlatih menari bersama-sama. Mengajak Lani untuk berlatih menari bersama itu termasuk hidup rukun dengan teman. Nah, ayo kita lanjutkan. Ayo bermain peran. Buatlah percakapan antara Siti dan Lani. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Peragakan percakapan tersebut. Percakapan Siti dan Lani. Pak Guru contohkan ya. Nanti anak-anak menyimak di rumah. Seperti ini ya. Siti, ayo Lani, kita berlatih menari. Kata Lani, aduh, tidak usah Siti, saya malu. Jawab Siti, tidak apa-apa Lani, tidak usah malu. Mari kita berlatih menari bersama-sama. Nah, di dalam percakapan ini kalian masih ingat kemarin kata ajakan. Kata ajakan itu ada ayo dan mari ini ya. Dan diakhiri dengan tanda seru ya. Itu termasuk kalimat ajakan. Baik, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Tidak hanya anak-anak yang sibuk,
ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat, ratusan, puluhan, dan satuannya. Kalian masih ingat kemarin di kelas sudah belajar kita kan? Simbol pembanding. Nah, ada 3 simbol perbandingan. Yang pertama ada ini ya, kurang dari, lebih dari, dan sama dengan, gitu ya. Kalian harus hafal simbol ini ya, agar nanti mengerjakan soal bisa. Kita lanjutkan, coba perhatikan anak-anak pada bilangan 225 dan 252. 225 itu nilainya ada 200 itu ratusan, 20 itu namanya puluhan, dan 5 itu namanya satuan. Ini pun sama ya, nilai angka pada tempat puluhan tidak sama, nilai angka pada tempat ratusan sama. Nih, angka 200 dan 200 sama ya, di letak puluhannya berbeda. Yang di bawah ini nilai puluhannya 50, yang di atas ini nilainya 20, dan satuannya pun berbeda. Nih, kalau dijabarkan seperti ini, 225, 2 ini termasuk ratusan, nilainya 200. 2 ini termasuk puluhan, nilainya 20. 5 yang paling belakang namanya satuan, nilainya 5. Yang ini pun sama ya. Jadi letak perbedaannya itu pada puluhan. Yang satu puluhannya 50, yang satu nilainya 20. Jadi kesimpulannya, karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Terletak perbedaannya pada nilai puluhannya. Nah, maka dapat ditulis seperti ini dengan simbol tadi, 225 kurang dari 252. Begitu ya. Semoga anak-anak paham semua. Ini materi matematika perbandingan bilangan. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian di rumah pada halaman 73. Silahkan dikerjakan, dikumpul waktunya nanti masuk sekolah. Nah, ini contoh 349, berarti nilai ratusannya 300. Yang sini berarti nilai puluhan berapa ini? 4, berarti 40. Satuannya berarti 9. Nah, dan seterusnya ya. Bilangannya nanti dibandingkan dengan simbol perbandingan. Sama ini semua ya. Sangat mudah. Mungkin demikian materi singkat pada pagi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.